Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-135 dan 136 dari surah Ali Imran, yaitu yang menerangkan tentang sifat keempat dari sifat-sifat orang yang bertakwa. Sebelum ini telah diterangkan tentang 3 sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu menafkahkan harta di waktu senang, di waktu susah, kemudian juga menahan amarah, kemudian yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang bertakwa, dan untuk mereka lah surga itu disediakan. Jadi disediakan surga itu adalah untuk mereka, orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat yang akan kita bahas ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu sudah 3 sifat sebelum ini. Maka pada ayat yang ke-135 Allah terangkan satu lagi sifat. Satu lagi sifat orang yang bertakwa, yaitu apabila mereka melakukan kesalahan atau kemaksiatan, kemudian mereka mendapat dosa, baik itu dosa besar atau dosa kecil, mereka segera bertaubat, segera kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Nah, orang yang bersegera memohon ampun kepada Allah, segera bertaubat setelah melakukan kesalahan atau kemaksiatan, orang yang seperti ini adalah orang yang bertakwa, yaitu bersegeranya ia bertaubat itu menunjukkan bahwasanya ialah seorang yang beriman kepada Allah. Tanda keimanannya dia bersegera bertaubat. Nah, apabila senantiasa ia bertaubat, maka apabila bersungguh-sungguh ia bertaubat, maka dimasukkanlah ia ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Maka layaklah untuknya pemberian yang istimewa. Yang dalam ayat sebelum ini telah diterangkan, pemberian yang istimewa itu adalah berupa ampunan dan surga. Nah, sekali lagi diulang di ayat yang ke-136 bahwasanya untuk orang yang bersegera bertaubat, untuknya ampunan dan surga. Tetapi Allah terangkan sekali lagi bahwasanya ampunan yang luas dan surga yang banyak. Kalau sebelum ini surga yang luas,
yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, sekarang pula Allah tambahkan lagi penjelasan, yaitu banyak surga yang akan dimasuki. Kemudian surga-surga yang dimasuki itu pula adalah surga yang mengalir di bawahnya banyak sungai. Kemudian Allah terangkan pula mereka dalam surga itu selama-lamanya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyediakan surga itu bagi orang yang melakukan ketaatan saja, tetapi juga Allah sediakan surga itu untuk orang yang melakukan kemaksiatan tetapi dia segera bertaubat. Nah, jadi tidaklah tercela orang yang melakukan kesalahan apabila ia segera bertaubat setelah melakukan kesalahan. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam At-Tirmidzi, yaitu kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Kesalahan itu memang sifat manusia. Tetapi wa khairul khata'ina tawwabun, sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah. Jadi ayat ini adalah ayat yang memberikan dorongan kepada orang-orang beriman supaya segera bertaubat. Melakukan kesalahan baik. Apabila melakukan kesalahan, jangan terus melakukan kesalahan, tapi berhenti dari melakukan kesalahan dan bertaubat. Nah, bertaubat yang sungguh-sungguh akan diterima oleh Allah. Di dalam ayat ini Allah menerangkan tentang tiga perkara yang menerangkan taubat itu sungguh-sungguh. Yaitu yang pertama, ada gelora di hati, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah berhenti dari melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga nanti kita akan sebutkan, yaitu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha penerima taubat. Jadi ada tiga, yaitu satu keadaan di hati, satu lagi perbuatan, berhenti melakukan perbuatan yang salah, dan yang ketiga adalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ringkasan dari apa yang akan kita sampaikan melalui dua ayat yang kita bahas dalam kesempatan ini, yaitu ayat 135 dan 136. Jadi ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Allah berfirman, walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu, apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri mereka, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampuni dosa selain dari Allah? Tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka itu tidak meneruskan perbuatan keji yang telah dilakukan.
Wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahuinya. Mengetahui, nanti kita akan tafsirkan, mengetahui perbuatan keji itu adalah dosa. Mengetahui bahwasanya Allah Maha penerima taubat. Ulaika, mereka itu, jazaohum, balasan mereka, maghfiratum min rabbihim, ampunan dari Tuhan mereka, wa jannatun, dan bagi mereka itu juga syurga-syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya, dari bawah syurga-syurga tersebut, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka itu kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Apa amal mereka? Yaitu memohon ampun kepada Allah, segera bertaubat kepada Allah. Kita ulang dari awal ayat. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka, mereka segera mengingat Allah, lalu mereka meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang mengampuni dosa selain dari Allah? Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji yang telah mereka lakukan itu, dan mereka mengetahui. Mereka itu balasan mereka ampunan dari Tuhan mereka, dan juga surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah dia sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi dua ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya yang menerangkan tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Sebelum ini sudah diterangkan tentang 3 sifat. Ini adalah sifat yang keempat. Nah, apa kaitan antara sifat yang keempat ini dengan 3 sifat sebelumnya? Maka ada ulama tafsir menjelaskan tentang keterkaitannya, yaitu dengan mengatakan 3 sifat sebelum ini itu menerangkan tentang sifat orang-orang bertakwa berkaitan dengan ketaatan yang dilakukan. Yang 3 itu semuanya ketaatan. Menafkahkan harta, ketaatan. Kemudian menahan amarah, ketaatan. Kemudian memaafkan kesalahan orang lain, ketaatan. Ini adalah amal-amal soleh yang memang perintah-perintah Allah yang diikuti, ketaatan. Nah, yang sekarang ini kaitannya bukan dengan ketaatan, kaitannya dengan kemaksiatan, yaitu melakukan pelanggaran, perbuatan keji, melakukan dosa besar atau dosa kecil, yaitu menganiaya diri sendiri. Umpamanya berbohong, tidak menepati janji. Ini adalah pelanggaran, kemaksiatan. Hanya saja, nah ayat ini, meskipun seorang hamba itu melakukan kemaksiatan, tetapi dia segera bertaubat. Nah, letak sifat mulia itu adalah di segera bertaubat. Kalau tidak segera bertaubat, tak mulia. Jadi letak kemuliaannya sehingga menjadi sifat orang yang bertakwa adalah segera bertaubat setelah melakukan kemaksiatan. Jadi apa kaitan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya menerangkan tentang ketaatan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Ini pula menerangkan tentang kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa, tapi mereka segera bertaubat. Ada lagi ulama tafsir menjelaskan keterkaitannya adalah dengan menyebutkan bahwasanya ayat sebelum ini menerangkan tentang kebaikan kepada orang lain. Ini pula adalah kebaikan untuk diri sendiri. Nah, jadi setelah Allah menerangkan kebaikan untuk orang lain, Allah terangkan pula kebaikan untuk diri kita sendiri. Apa kebaikan untuk orang lain sebelum ini? Umpamanya menafkahkan harta, itu kan untuk orang lain. Menahan marah, itu kan juga untuk orang lain.
memaafkan kesalahan orang lain, itu juga untuk orang lain. Nah, yang ini untuk diri kita sendiri, yaitu kita melakukan kesalahan bermakna kita berdosa. Apabila kita berdosa tidak bertaubat, maka kita akan disiksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan sekecil apapun, dia pasti akan melihat balasannya. Nah, orang yang sayangkan dirinya, maka ia segera bertaubat supaya dia terpelihara dari azab dan siksaan. Jadi keterkaitannya, sebelum ini kebaikan untuk orang lain, sekarang pula kebaikan untuk diri sendiri. Maka nampak sekali kaitan antara ayat dengan ayat sangat teratur sekali, sangat rapi sekali, dan seperti satu kesatuan. Seperti yang pernah kita sebut sebelum ini, yaitu seperti mata rantai yang tidak nampak mana ujungnya, mana pangkalnya. Nah, itulah dia ayat-ayat Al-Quran, yaitu Al-Wihdah Al-Mawdu'iyah, yaitu judul yang ada dalam Al-Quran itu satu kesatuan, tak bisa dipecah-pecah, dipisah-pisah. Jadi ada ilmu dalam ilmu Al-Quran, namanya ilmu munasabatul ayat, yaitu kesesuaian antara ayat dengan ayat. Ayat ini sesuai dengan ayat sebelumnya, ayat ini sesuai dengan ayat yang sesudahnya. Itu adalah ilmu juga. Ini menambahkan lagi kecintaan kita kepada Al-Quran, sehingga kita mendapatkan ilmu yang sempurna. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat. Tafsir maknanya adalah penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya supaya kita dekat dengan ayat ini. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji. Dan apabila disebutkan dan di sini bermakna ayat ini lanjutan ayat yang sebelumnya. Maka disebutkan apabila sebelum ini adalah 3 sifat orang-orang bertakwa, ini adalah sifat yang keempat. Alladzina, orang-orang yang, ini menjelaskan siapa orang-orang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang idza fa'alu, apabila mereka melakukan fahisyah. Apa makna fahisyah ini? Tadi kita terjemahkan perbuatan keji. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan makna fahisyah di sini adalah kemaksiatan yang besar, yang bisa membawa kepada dosa besar. Seperti apa contohnya? Seperti mencuri, seperti berzina, seperti membunuh, seperti memakan riba, seperti durhaka kepada orang tua, dan lain sebagainya. Ini adalah fahisyah, perbuatan yang keji. Apabila dilakukan mendapat dosa besar. Kita ada istilah kesalahan, kemaksiatan. Apabila kesalahan dilakukan, maka ia melahirkan dosa. Nah, jadi kalau disebut dosa, bermakna ia adalah yang terhasil dari kesalahan. Apa kesalahan? Kesalahan umpamanya berzina kesalahan. Kapan berzina? Umpamanya 2 tahun yang lalu. Sudah lama, 2 tahun yang lalu. Sekarang tidak lagi, perbuatan itu tidak lagi dilakukan sekarang, tetapi boleh jadi dosanya masih ada pada diri orang tersebut. Jadi dosa itu adalah yang datang kemudian. Maka bahasa Arabnya zambun. Zambun itu dari kata zanabun. Zanabun maknanya yang datang kemudian. Dosa disebut dosa karena dia datang kemudian. Apa yang datang lebih dahulu? Perbuatannya. Setelah perbuatan, apa yang datang kemudian? Dosa. Begitu juga umpamanya pada hewan. Ada kepalanya dulu. Setelah kepala apa? Badan. Setelah badan, apa yang datang kemudian sekali? Ekor. Maka ekor dalam bahasa Arab disebut zanabun. Zanabul bakar, ekor lembu. Mengapa ekor disebut ekor? Karena dia datang kemudian. Begitu juga dosa. Dosa ini datang kemudian. Kesalahannya
2 tahun yang lalu, tetapi dosanya sampai hari ini masih ada. Nah, ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan adalah dosa ini. Apa sebab? Sebab setiap dosa melahirkan siksa. Besar dosa, besar siksa. Mungkin perbuatannya sudah lama, tapi dosanya masih ada. Bermakna terbukalah peluang untuk menjalani siksa. Boleh jadi orang itu mencuri 10 tahun yang lalu, perbuatannya 10 tahun yang lalu, tapi dosanya sampai hari ini belum dihapuskan karena tidak bertaubat. Maka apabila Allah kehendaki sekarang ini ia menjalani siksa, maka terkenalah penyakit umpamanya, terlibat kemalangan lah, terbakar rumahnya lah, jatuhlah pesawatnya, dan seterusnya. Banyak. Dan itu semua adalah siksaan-siksaan ke atas dosa yang dimiliki oleh seseorang. Dan dosa itu didapatkan karena melakukan kesalahan. Jadi ada 3. Ada perbuatan yang salah, kesalahan. Ada yang terhasil dari perbuatan yang salah, yaitu dosa. Dalam hadis Nabi, dia bagaikan bintik hitam di atas hati. Kemudian satu lagi adalah siksa. Kesalahan, dosa, siksa. Nah, orang yang bertakwa, dia takut sekali apabila telah melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji ini dosa besar, bermakna dosanya besar, bermakna nanti siksanya besar. Kata fahisyah yaitu tajawuzul hadd fil qabih atau fil fasad, yaitu sangat melampaui batas dalam perbuatan yang buruk. Maka zina itu dalam Al-Quran disebut fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan dekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Nah, disebut keji karena dia adalah dosa besar. Kemudian berikutnya lagi, au zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri mereka. Tadi apabila mereka melakukan perbuatan keji atau mereka menganiaya diri mereka. Bermakna ada berapa dosa di sini disebutkan? Ada 2 dosa. Dosa pertama perbuatan keji. Dosa kedua menganiaya diri sendiri. Karena ada kata au atau, maka ulama tafsir pun menjelaskan bahwasanya orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersegera bertaubat, baik itu setelah melakukan dosa besar, setelah melakukan kesalahan besar yang membawa kepada dosa besar, ataupun menganiaya diri sendiri. Nah, kalau disebut menganiaya diri sendiri setelah disebutkan dosa besar, bermakna menganiaya diri sendiri ini adalah dosa kecil. Karena tadi dosa besar sudah disebutkan. Apabila mereka melakukan kesalahan yang besar, yaitu mendapat dosa besar, atau melakukan nah kata atau di sini bermakna dia berbeda dengan yang disebutkan sebelumnya. Maka ulama tafsir pun menyebutkan, oh ini tafsirannya adalah dosa kecil. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya orang yang bertakwa, baik dia melakukan dosa besar ataupun kalau tidak melakukan dosa besar, melakukan dosa kecil saja, ia pun juga segera bertaubat. Atau dengan yang lebih jelas adalah melakukan dosa apa saja, segera bertaubat. Dan dosa itu pula ada yang kita lakukan sengaja, ada yang kita lakukan tidak sengaja. Kita jangan yakin betul bahwasanya ini saya tak berdosa hari ini. Oh jangan, belum tentu. Rasanya tadi bangun tadi pagi sampai malam ini tak ada saya buat dosa. Mungkin kita tidak menyadari kita buat dosa, tetapi sebenarnya mungkin kita berdosa. Karena dosa itu ada yang nyata, kita tahu kita melakukannya, ada yang tersembunyi. Nah, orang-orang yang beriman
baik itu dosanya nyata ataupun dosanya tersembunyi, ia segera bertaubat kepada Allah. Artinya apa? Artinya ayat ini menjelaskan orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Tidak menanti dosa besar dulu baru bertaubat. Tidak. Bahkan kalau mau mulia adalah senantiasa bertaubat meskipun merasa tidak melakukan dosa. Apa sebab? Sebab Rasulullah sendiri tidak berdosa. Rasulullah maksum. Tetapi Rasulullah sehari semalam berapa kali bertaubat kepada Allah? 100 kali. Inni la atubu ilallahi mi'ata marrah fi kulli yaumin wa lailah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 100 kali sehari semalam. Rasulullah tidak berdosa 100 kali sehari semalam bertaubat. Kita berdosa, tak ada yang tak berdosa. Berapa kali sehari semalam? Kalau memang ia mau mencontoh Rasul, maka banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Berikutnya lagi, zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka itu melakukan perbuatan keji yang membawa kepada dosa besar, atau mereka menganiaya diri mereka, apapun perbuatan yang menganiaya diri sehingga membawa kepada dosa-dosa kecil, mereka mengingat Allah. Apa makna mengingat Allah di sini? Telah melakukan kemaksiatan kemudian mengingat Allah. Maknanya telah melakukan kemaksiatan kemudian mengingat azab Allah yang akan menanti. Itu maknanya. Allah, saya telah melakukan dosa, pasti saya akan disiksa. Itu namanya bergelora hatinya. Karena pasti setiap yang berdosa akan disiksa. Besar dosa boleh jadi siksanya itu adalah kebinasaan. Seperti pada umat-umat terdahulu, fa'ahlaknahum bidzunubihim. Kami binasakan mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Bi di situ ba'us sababiyah. Ba yang menerangkan sebab. Apa sebab mereka dibinasakan? Apa sebab kaum Nabi Nuh dibinasakan dengan banjir besar? Apa sebab Fir'aun dan tentaranya dibinasakan dengan dibenamkan ke laut? Sebabnya adalah karena dosa-dosa mereka. Nah, ketika zakarullah, mereka mengingat Allah, maknanya mengingat azab Allah yang akan mereka terima kalau mereka tidak segera bertaubat. Nah, ini keadaan pertama orang yang sungguh-sungguh bertaubat, yaitu bergelora hatinya. Geloranya itu karena takut kepada azab Allah yang pasti akan ditetapkan ke atas orang yang berdosa di dunia ini. Dan juga takut hatinya itu karena nanti di akhirat pasti dia akan menerima balasan. Kalau di akhirat memang pasti. Itu tanda keadilan Allah. Maka menjadi takutlah hatinya karena dia ingat Allah yang akan menetapkan hukuman ke atasnya di dalam kubur, ketika berbangkit nanti, ketika meniti titian, ketika nanti akan dimasukkan ke dalam, dia pun takut. Maka dia segera bertaubat kepada Allah. Jadi orang yang melakukan perbuatan keji, melakukan kemaksiatan, berterusan melakukan kemaksiatan, bukan sekali dua, berpuluh beratus kali, bukan sehari dua, bertahun-tahun lamanya. Ini orang seperti ini orang yang tidak ada memiliki rasa takut kepada Allah. Kalau tidak memiliki rasa takut seperti ini, bermana orang ini orang apa namanya ini? Orang yang sombong, orang yang angkuh. Kononnya dialah yang kuat dan perkasa dan ia tidak akan disiksa oleh Allah. Oh, siapa dia? Nah, orang yang angkuh dan sombong ini tidak ada kemuliaan padanya. Tapi kalau bersegera karena ada takut kepada Allah, bersegera bertaubat, nampaklah seorang hamba itu merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, itulah dia sifat yang mulia. Merendahkan diri itu sifat yang mulia. Jadi kaitannya sekarang bukan lagi dengan
kesalahan yang dilakukan? Bukan. Sekarang ini pembahasannya adalah bersegeranya bertaubat. Itulah yang menerangkan sebagai sifat terpuji. Zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ingat kepada Allah, maknanya ingat kepada azab Allah. Ingat kepada Allah yang akan murka kepadanya kalau dia tidak bersegera bertaubat, maka ia pun segera meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi ulama tafsir pun memberikan penjelasan kapan mereka itu minta ampun kepada Allah. Mereka minta ampun kepada Allah setelah mereka ingat azab Allah. Andaikan tidak ingat azab Allah, mungkin mereka itu akan meneruskan perbuatan keji itu. Jadi supaya kita ini segera bertaubat, maka banyak-banyaklah mengingat azab Allah. Dan kadang-kadang kita tak mampu mengingat azab Allah sendiri karena sudah dilalaikan oleh dunia ini. Maka kita perlu orang lain untuk mengingatkan kita kepada azab Allah. Siapa orang lain tersebut? Mungkin kawan kita, mungkin guru kita, mungkin ustaz kita. Maka diingatkan kita, takutlah kepada azab Allah. Barulah. Tapi ada orang yang diingatkan, malah orang yang mengingatkan itu pula yang dimarahinya. Ini orang yang angkuh, orang yang sombong. Padahal siapalah dia? Apabila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah dahulu umpamanya Fir'aun diingatkan, Qarun juga diingatkan, tapi dia tak mau diingatkan. Nah, bagaimana nasibnya? Dibenamkan. Yang satu dibenamkan ke dalam laut, yang satu lagi dibenamkan ke dalam bumi. Yang ke dalam bumi siapa? Qarun. Yang ke dalam laut siapa? Fir'aun. Sama-sama dibenamkan. Mengapa sama-sama dibenamkan? Karena angkuh, meninggi, dinasehati tak mau. Biasanya orang yang dinasehati tak mau bermakna dia meninggi, tinggi hati. Padahal kebaikan adalah untuk dirinya. Jadi fastaghfaru lidzunubihim, mereka meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka adalah setelah mereka mengingat Allah. Bermakna perlu peringatan. Di dalam agama Islam paling tidak sekali seminggu wajib mendengarkan peringatan, khususnya laki-laki. Kapan itu? Pada waktu Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, maka menjadi rukun dalam khutbah. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah, beragama Islam. Ketika khutbah Jumat tidur pula kawannya. Bagaimana mau dinasihati, diperingatkan? Ia sendiri menutup dirinya untuk diperingatkan. Padahal peringatan itulah yang akan menjadi sebab untuk bersegera bertaubat kepada Allah, karena tidak ada di antara kita ini yang tidak melakukan kesalahan. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan siapa yang mengampuni dosa kecuali dari Allah? Tidak ada, hanya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang hamba yang beriman kepada Allah ketika memohon ampun kepada Allah, hanya kepada Allah memohon ampun, tidak kepada selain Allah. Maknanya mentauhidkan Allah di dalam memohon ampun. Ketika mentauhidkan Allah dalam memohon ampun, bermakna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebahagian dari manusia tidak kepada Allah dia minta ampun. Dia minta ampun kepada pendeta. Pendeta, ni kami telah bersalah, ini telah buat ini, telah buat ini, telah buat ini. Oh iya, kalau begitu
Itu ada minuman di hadapanmu, minumlah. Itu ada roti di depanmu, makanlah. Minuman itu adalah darah Yesus, dan roti itu adalah daging Yesus. Sudah minum, sudah makan, dosamu telah diampuni. Ini bermakna pengampunan dari selain Allah tidak diterima. Karena pemberian ampun itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Sebab kalau di tangan manusia ada pengampunan, akan mudah untuk melakukan tipu daya. Karena manusia tak tahu seseorang itu betul-betul jujur tidak bertaubat, sungguh-sungguh tidak bertaubat, ikhlas tidak bertaubat. Kalau Allah tahu mana yang sungguh-sungguh bertaubat, mana yang ikhlas, mana yang jujur bertaubat. Yang sungguh-sungguh taubat diterima, yang tak sungguh-sungguh taubat tidak diterima. Itulah dia taubat yang sebenarnya, taubat yang akan merubah sikap. Pada hari ini ada pula, kalau mau menebus dosa maka kasih uang atau beli cek. Seperti kepercayaan Martin Luther di Jerman, itu beli cek. Kalau dosa besar, ceknya banyak. Kalau dosa kecil, ceknya sedikit pula nilainya. Banyak dosa, banyak beli cek. Jadi penghapusan dosa ini akan dimonopoli oleh siapa? Oleh orang-orang kaya yang punya uang. Maka kata orang kaya, tak apa-apa kita melakukan kesalahan, setelah itu kita bayarlah. Ini adalah kebohongan, karena sebenarnya yang berhak untuk memberikan pengampunan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Karena Allah yang memberikan ampunan, maka mereka berharap sepenuhnya hanya kepada Allah. Jadi dalam meminta ampun, minta ampunlah kepada Allah. Kesungguhan yang pertama yang disebutkan di dalam ayat ini tentang sifat orang-orang yang bertakwa yang telah melakukan kesalahan adalah bersegera bertaubat kepada Allah. Kesungguhan yang kedua adalah walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak berterusan melakukan perbuatan keji. Mereka berhenti. Apa perbuatan keji yang mereka lakukan? Segera mereka berhenti. Segera berhenti. Itu menunjukkan kesungguhan. Tapi kalau terus juga, itu bermakna tidak sungguh-sungguh. Segera berhenti, tapi setelah itu melakukan sekali lagi, bagaimana? Diulangnya lagi kesalahan yang sama. Bahkan belum sampai ke malam lagi, pagi dia buat, tengah hari dia buat sekali lagi. Bagaimana? Bertaubat lagi. Allah, saya mesti berhenti nih. Berhenti. Belum sampai lagi ke malam, petang hari sudah buat sekali lagi. Bagaimana? Berhenti. Kemudian bertaubat lagi. Boleh bertaubat begitu berkali-kali? Boleh. Meskipun sampai 70 kali, boleh. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud diterangkan tentang seseorang yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini telah melakukan kesalahan. Apa yang perlu saya lakukan?" Maka kata Rasulullah, "Bertaubat kepada Allah. Berhenti dari apa yang kamu lakukan, bertaubat." Kemudian dia pun bertaubat. "Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Setelah itu buat lagi dia, "Ya Rasulullah, saya buat dosa lagi ya Rasulullah." Bagaimana ini? Kemudian Rasulullah, "Istaghfir li dzambika." Minta ampun kepada Allah untuk dosamu itu supaya dihapuskan. Kemudian dia pun minta ampun. Tak berapa lama setelah itu dia buat lagi. Sampai berapa kali?
sampai 3 kali, dalam satu riwayat sampai 4 kali. Sampai kapan? Sampai berkali-kali. Tapi dengan syarat adalah berhenti, kemudian segera bertaubat kepada Allah. Kemudian andaikan terjadi juga lagi kesalahan, terjadi juga, jangan bersengaja melakukannya. Mungkin di luar kemampuan, terlakukan. Contoh mudah nih sekarang, kalau orang yang suka bercakap, mempercakapkan aib orang lain, ini kadang-kadang payah menutup mulut ini, menahannya. Duduk bersama kawan, tiba-tiba astagfirullah, mengapa saya katakan aib orang lain? Astagfirullahaladzim. Kemudian bercakap lagi dengan kawan, tak berapa lama, belum sampai 2-3 menit, keluar lagi satu lagi, astagfirullahaladzim. Kemudian 2-3 menit setelah itu keluar satu lagi, astagfirullahaladzim. Kawannya yang bingung, ini mengapa astagfirullah terus? Karena dia tak tahu bahwasanya orang yang betul-betul bertaubat, sungguh-sungguh bertaubat, di saat ia melakukan perbuatan yang buruk dan keji, dia segera bertaubat kepada Allah dan berhenti dari melakukannya. Tapi sebaiknya kalau memang kita tak mampu untuk menahan, ketika itu berdiri dan tinggalkan majlis itu. Itu adalah majlis yang tidak baik bagi kita. Ini sama dengan hadis di riwayat Imam Muslim yang menerangkan tentang seseorang yang membunuh 99 orang, kemudian dibunuhnya lagi 100, kemudian diberi nasihat kepadanya, pergilah ke tempat lain, jangan di sini. Ini tempat yang tidak baik, maka pindah dari tempat itu. Kalau memang tempat itu adalah tempat yang memang membuat kita akan terus melakukan kesalahan, tinggalkan, berhijrah tempat lain. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka itu tidak meneruskan perbuatan yang keji, berhenti. Bukan hanya berhenti, sampai kepada benci. Kalau benci itu tidak suka. Biasanya orang kalau sudah benci, dia akan berhati-hati, akan berwaspada, akan menjauhkan diri dari perbuatan keji tersebut. Nah, biasanya tidak akan mungkin melakukannya lagi pada masa yang akan datang. Itu menerangkan tentang kesungguhan dalam bertaubat. Berhenti itu menerangkan tentang kesungguhan dalam bertaubat. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Mengetahui apa? Karena kata ya'lamun ini dia perlukan objek, perlukan maf'ulun bih. Wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui. Mengetahui apa? Tidak disebutkan dalam ayat ini. Karena tidak disebutkan, maka ulama tafsir pun menjelaskannya. Ada yang mengatakan, dan mereka itu tidak mengetahui, minta maaf. Dan mereka itu mengetahui buruknya perbuatan keji yang mereka lakukan itu. Nah, di saat seseorang itu mengetahui buruknya perbuatan keji, bisa melahirkan benci kepada perbuatan keji tersebut, maka itu adalah yang menunjukkan kesungguhannya dalam beribadah. Maka dia tak akan mau melakukannya lagi. Atau makna yang kedua, wahum ya'lamun, dan mereka itu mengetahui apa? Mengetahui Allah yang Maha Penerima Taubat. Nah, apabila mengetahui Allah yang Maha Penerima Taubat, maka ia akan bersungguh-sungguh di dalam bertaubat, dan ia akan bersemangat dalam bertaubat, sebab taubatnya tidak akan disia-siakan, sebab Allah Maha Penerima Taubat. Mereka mengetahui Allah Maha Penerima Taubat, maka mereka mengetahui Allah Maha Penerima Taubat, maka mereka tidak lagi melihat ke belakang apa yang telah dilakukan. Mereka tak mau melihatnya lagi. Yang penting sekarang adalah apa kebaikan yang akan dilakukan. Jadi perginya ke hadapan. Yang lama itu sudah tutup buku, sementara sekarang adalah yang baru yang akan dilakukan. Apa yang akan dilakukan? Oh ya, selama ini saya banyak di kedai kopi, saya tinggalkanlah kedai kopi ini, saya pergi ke Masjid Agung sekarang ini, umpamanya. Itu bermakna mereka mengetahui Allah Maha Penerima Taubat, maka mudah-mudahan dengan perbuatan-perbuatan baik yang sedang dilakukan dan akan dilakukan ini,
akan menutupi perbuatan buruk yang telah dilakukan. Apabila demikian keadaan seseorang, bermakna orang tersebut sungguh-sungguh dalam bertaubat. Sungguh-sungguh dalam bertaubat, taubat akan diterima. Sungguh-sungguh dalam bertaubat bermakna perbuatannya itu perbuatan yang terpuji, yang mulia, bermakna layaklah baginya untuk dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Inilah dia sifat yang keempat dari orang-orang yang bertakwa. Tidak cukup sampai di situ. Allah tidak cukup menerangkan bahwasanya ini adalah sifat orang bertakwa, tapi Allah tambahkan lagi balasan mereka. Nah, Allah jelaskan pula balasan untuk orang-orang yang bersegera bertaubat. Apa balasan yang akan mereka terima? Ulaika jazaohum. Mereka itu, balasan bagi mereka adalah maghfiratum mir rabbihim wa jannat. Ampunan dari Tuhan mereka dan juga surga-surga. Dapat dua, yaitu ampunan dan surga. Tapi sebelum sampai kepada ampunan dan surga, Allah menyebut mereka itu, ulaika, mereka itu kata penunjuk, ismul isyarah, kata penunjuk. Mereka itu bermakna penunjuk dekat atau penunjuk jauh. Ulaika, mereka itu, mereka ini dekat atau jauh? Dekat. Mereka itu jauh atau dekat? Jauh. Mengapa Allah gunakan kata penunjuk jauh? Mereka itu, maka ulama tafsir pun menjelaskan, disebutkan mereka itu dengan penunjuk jauh untuk menerangkan tingginya kedudukan mereka itu. Mereka itu nampak tinggi kedudukan. Kalau mereka ini nampak dekat di sini, tapi mereka itu nampak kedudukan mereka itu tinggi. Lisumuwi makanatihim, tingginya kedudukan mereka, maka Allah gunakan kata itu, mereka itu. Jadi Allah memuji orang yang bersegera bertaubat setelah melakukan kemaksiatan. Mereka itu balasan mereka ampunan dari Tuhan mereka. Sudah kita terangkan makna ampunan sebelum ini, yaitu penutupan dosa, yang dengan ampunan tersebut dosa mereka ditutupi dan terselamatlah mereka dari siksa. Badan sehat, harta terus bertambah, keluarga harmonis, pikiran tenang, jiwa pun lapang, damai. Ini adalah petanda bahwasanya dijauhkan dari siksa. Itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah kita terangkan juga sebelum ini, ampunan juga adalah berupa kekuatan tambahan ke atas kekuatan yang sudah ada pada diri kita. Ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Apabila dapat ampunan dari Allah, rezeki berlimpah-limpah. Allah turunkan hujan dari langit. Ini isyarat kepada rezeki berlimpah-limpah. Kemudian Allah tambahkan kekuatan ke atas kekuatan yang sudah ada pada kita. Kekuatan sabar bertambah, kekuatan redha bertambah, kekuatan apa lagi? Berserah diri kepada Allah bertambah. Nah, kekuatan-kekuatan bertambah membuat dia menjadi tenang dalam menjalani hidup. Ini balasan untuk orang yang bersegera bertaubat kepada Allah. Perkataan maghfirah tanpa menggunakan alif lam ini menerangkan tentang ampunan yang besar, yang istimewa, yang luar biasa. Kemudian perkataan mir rabbihim, dari Tuhan mereka, ini menerangkan bahwasanya maghfirah itu adalah langsung dari sisi Allah sebagai karunia bagi mereka yang bersegera bertaubat. Bermakna ia adalah pemberian yang berharga. Kemudian berikutnya lagi, wa jannatin, dan bagi mereka surga-surga. Kalau disebutkan surga-surga, bermakna mereka yang bersegera bertaubat kepada Allah ini dimasukkan ke surga yang paling tinggi. Apa sebab? Sebab kalau disebut surga-surga, bermakna mereka bisa masuk ke banyak surga. Surga itu bertingkat-tingkat. Apabila berada di tingkat yang paling tinggi, dia boleh masuk ke surga di bawah itu.
Tapi kalau dia masuk ke surga paling bawah, dia tidak boleh naik ke surga yang lebih tinggi. Mana mau? Surga paling tinggi atau surga paling bawah? Surga mau yang paling tinggi, tapi amal paling sedikit. Kemudian apabila melakukan kemaksiatan, kesalahan, lambat baru bertaubat. Bagaimana akan mendapatkan surga paling tinggi? Kalau menginjau surga paling tinggi, sekarang melakukan kesalahan, sekarang juga bertaubat kepada Allah. Tetapi jarang kita jumpa orang yang macam itu. Semalam sudah diberitahu tentang larangan memakan riba. Tutuplah rekening di bank konvensional itu. Tapi sampai sekarang sudah ditutup? Bermakna tidak bersegera bertaubat kepada Allah. Mau masuk surga paling tinggi, tapi lambat-lambat menutup rekening di bank konvensional. Ini contoh mudah. Begitu juga lah kesalahan-kesalahan yang lain. Banyak kesalahan-kesalahan yang lain. Apalagi siapa yang suka setiap hari membuka internet umpamanya, oh dalam internet itu banyak sekali keburukan. Memang ada kebaikannya juga, keburukannya juga banyak. Nah, mampu tidak untuk berhenti dari melayari halaman-halaman yang buruk itu. Nah, orang yang bersungguh-sungguh bertaubat, dia berhenti. Apabila mampu berbuat demikian, karena takut kepada Allah, bergelora hatinya kalau melakukan perbuatan yang buruk itu, karena takut kepada azab Allah, dan dia berhenti, dan dia tahu bahwasanya Allah Maha Penerima taubat, maka dia segera untuk berhenti dan melakukan kebaikan. Dia pilih-pilih saja halaman yang baik. Nah, orang yang seperti ini, balasan mereka ampunan dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka, dan untuk mereka surga-surga. Bermakna mereka akan dimasukkan ke surga yang paling tinggi. Kemudian Allah terangkan tentang indahnya di dalam surga, tentang nikmatnya dalam surga, dengan menyebut tajri min tahtihal anhar. Di dalam surga itu mengalir banyak sungai. Berapa sungai dalam surga? Banyak sekali. Dan beda dengan sungai di dunia. Kalau sungai di dalam surga, sungai itu bermacam-macam airnya. Bermacam-macam. Mathalul jannah allati wu'ida al-muttaqun, yaitu perumpamaan dari surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa dia? Fiha, di dalamnya ada apa? Anhar, ada sungai-sungai. Min ma'in ghairi asin, yaitu sungai yang di dalamnya ada air yang airnya itu tidak berbau, tak ada baunya, harum. Meskipun airnya tawar, tetapi tidak ada harumnya, tidak ada baunya. Setelah itu airnya air apa? Wa anhar, dan juga sungai-sungai min labanin lam yataghayyar ta'muh, yaitu dari susu yang tidak berubah rasanya. Kalau susu sudah lama diperah dari binatang ternak itu berubah rasanya, jadi masam dia. Tetapi nanti air susu di sungai surga tidak berubah-ubah rasanya. Allahu Akbar. Sungai mana di dunia ini berupa susu? Tidak ada. Ada nampak seperti susu, tetapi dia adalah karena hakisan tanah, karena ada orang yang menggundul hutan di atas sana. Wa anhar, dan juga ada lagi sungai-sungai di dalam surga. Min khamrin ladzatin lisyaribin, yaitu sungai-sungai yang dari khamar, dari minuman yang bisa memabukkan, khamar. Tetapi ketika dalam surga tidak memabukkan peminumnya, karena disebutkan ladzah, lezat, lisyaribin, bagi orang-orang yang meminumnya. Ketika di dunia minuman keras diharamkan, tetapi ketika dalam surga dibolehkan.
Kemudian satu lagi anhar, yaitu sungai-sungai, bukan satu sungai, banyak sungai, min asalin musaffa, dari madu yang tersaring. Kalau madu itu mungkin masih ada bercampur-campur dengan sarangnya, tapi ini pula madu yang tersaring. Allahu Akbar. Ini disediakan untuk orang yang bersegera bertaubat ketika di dunia. Maka dalam hadis sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya innal abda idza i'tarafa bi dzambih, sesungguhnya seorang hamba apabila dia memperakui dosanya, ya Allah, hamba berdosa ya Allah, segera bertaubat. Summa taba ilallah, kemudian dia bertaubat kepada Allah, taballahu alaih, maka Allah pun akan menerima taubatnya. Apabila menerima taubat, maka dosanya terhapus. Bila dosanya terhapus, tak ada lagi dosa, maka layaklah untuk masuk ke dalam surga, dan bukan sembarang surga, surga paling tinggi. Bermakna ayat ini mendorong seorang yang telah berdosa supaya segera berhenti dari melakukan kesalahan dan bertaubat kepada Allah. Jadi tidak menutup pintu. Kadang-kadang kita ini kepada orang lain tidak seperti Allah kepada kita. Kalau Allah kepada kita, kita melakukan kesalahan, Allah bukakan pintu untuk menebus kesalahan. Tapi kita kepada kawan kita, bersalah kawan kita, kita tutup pintu rapat-rapat. Untuk kawan itu memperakui kesalahannya dan meminta maaf. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu lebar-lebar kepada hambanya. Dengan membuka pintu lebar-lebar kepada hamba yang melakukan kemaksiatan, yang segera bertaubat, membuat hamba itu menjadi memperbaiki diri. Nah, apabila hamba itu memperbaiki diri, maka itulah yang lebih baik bagi hamba tersebut dan bagi orang lain. Kalau Allah tutup pintu taubat rapat-rapat, maka buruk bagi hamba tersebut dan akan buruk pula bagi orang lain. Ada satu perumpamaan yang mudah. Anak kita kalau melakukan kesalahan, kemudian kalau kita tidak mau memaafkan kesalahannya, bagaimana anak tersebut? Akan pulang ke rumah? Atau dia akan lari dari rumah? Dia akan lari dari rumah. Tapi kalau anak itu tahu bahwasanya kita akan memaafkan kesalahannya, dia akan pulang ke rumah, kemudian dia akan minta maaf. Akhirnya baik bagi anak dan baik bagi satu keluarga. Jadi tinggi sekali nilai orang-orang yang bersegera bertaubat kepada Allah. Kemudian ujung ayat, khalidina fiha, mereka dalam surga itu kekal selama-lamanya. Ini dari sisi waktu. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah dia balasan yang baik untuk orang-orang yang beramal. Seakan-akan orang yang bersegera bertaubat, bukan seakan-akan lagi, memang betul bahwasanya orang yang bersegera bertaubat bermakna mereka telah beramal sama seperti amal-amal yang lain, dan dapatlah mereka balasan dari amal itu, dan balasannya itu adalah balasan yang terbaik, yaitu berupa ampunan dan surga. Jadi kesimpulan ayat ini adalah Allah menyeru orang-orang yang telah melakukan kemaksiatan, jangan bersedih, jangan berduka cita, apalagi putus asa, tetapi segeralah meminta ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Segeralah bertaubat kepada Allah. Allah Maha Penerima taubat, dan balasannya adalah ampunan dari sisi Allah, kemudian surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.